Pembelajaran berbasis proyek, singkatnya PBL, adalah cara yang ampuh untuk mempelajari hal baru dan mengingatnya dalam waktu yang lama. Ini menggambarkan suatu bentuk pembelajaran yang terjadi sebagai hasil pemecahan masalah nyata. Hal ini bisa dibilang sangat efektif karena pertama, memberikan makna pada pemecahan masalah, dan kedua, karena setiap tugas dalam proyek ini terhubung secara mental dalam sebuah alur cerita yang pada akhirnya berujung pada kegagalan atau keberhasilan keseluruhan proyek. Apa yang kita pelajari selama proses tersebut menjadi lebih bermakna dan kita dapat mengingatnya nanti dengan cara mengingat kembali cerita proyek yang telah kita jalani. Visioner bisnis Elon Musk menjelaskan dengan cukup baik. Dia berkata bahwa otak kita telah berevolusi untuk membuang informasi yang dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, memilih suatu masalah dan kemudian menggunakan berbagai alat pendidikan seperti matematika, bahasa, atau ekonomi untuk memecahkan masalah tersebut jauh lebih menarik daripada mengajarkan alat itu sendiri. Katakanlah kita akan membongkar sebuah mesin untuk melihat cara kerjanya kemudian memasangkannya kembali. Untuk membongkarnya, kita memerlukan kunci pas, obeng, engsel, dan peralatan lainnya. Dalam upaya memecahkan masalah tersebut, dengan membongkar mesin, kita belajar tentang alat-alat tersebut, bagaimana menerapkannya, dan mengapa alat-alat itu penting. Untuk memahami lebih baik, mari kita lihat kisah Jade, seorang siswa pemalu berusia 19 tahun yang ingin pindah dari rumah, namun gagal total. Jane baru saja menyelesaikan gelar SMA-nya dan masih tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat ingin pindah dan hidup sendiri, tapi uangnya terbatas. Jane memulai proyeknya dengan bertanya-tanya, di mana teman-temannya merekomendasikan dia untuk pindah? Berapa yang mereka bayar? Dia mulai mencari secara online, tetapi langsung kewalahan dengan semua pilihan. Jane mengetahui bahwa pencariannya tidak efektif, kecuali dia tahu persis berapa banyak uang yang bisa dia habiskan untuk sewa. Otaknya mencatat bahwa proyek sebesar itu memerlukan perencanaan yang tepat. Keesokan harinya, Jane menghabiskan banyak perhitungan serius tentang pendapatannya, tabungannya, dan pengeluaran bulanannya, seperti makanan, tagihan telepon, biaya nonton film. Perhitungannya menyimpulkan bahwa anggaran sewanya sangat kecil. Dia mulai berpikir untuk mengambil pekerjaan mengajar musik untuk anak-anak. Ini bisa memberinya tambahan $200 sebulan, meskipun ada biaya tambahan, karena dia perlu membeli gitar baru. Otak Jane melalui berbagai perhitungan, membuat analisis untung rugi, dan memutuskan untuk mencoba pindah tanpa mengambil pekerjaan. Jane senang. Dia sudah memutuskan dan menyadari bahwa matematika adalah alat yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Keesokan harinya, Jane mulai mencari secara online lagi, kali ini untuk rumah bersama. Tidak butuh waktu lama, dia menelepon dan membuat janji temu dengan pemilik rumah. Ini adalah pengecekan pertamanya. Ada 3 teman serumah. Mereka memintanya duduk dan mulai bertanya secara langsung tentang kebiasaannya, kesukaannya, bagaimana dia menggambarkan kepribadiannya. Jane mulai merasa tidak nyaman dan stres. Yang dia inginkan hanyalah pergi. Dia benar-benar hilang fokus. Dia pamit dan pergi keluar. Di luar, dia merasa sangat buruk. Otaknya mencatat peningkatan detak jantung, kebingungan tentang bagaimana menggambarkan dirinya, dan kurangnya keterampilan komunikasi dalam menanggapi tekanan sosial yang mendadak. Di malam hari, dia termenung dan tidak bisa tidur. Dia mulai ragu, haruskah dia pindah? Mungkin ini bukan untuknya. Mungkin dia masih terlalu muda untuk hidup bersama orang yang begitu mandiri. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah untuk saat ini. Akhirnya dia tertidur. Saat dia tidur, otaknya tetap bekerja dan mengingat kembali pengalaman hari itu. Otak menilai pengalaman tersebut dan memutuskan mana yang bisa dilupakan. Beberapa hari kemudian, Jane bertemu dengan seorang teman lama yang baru saja pindah ke rumah barunya dan menceritakan pengalamannya. Kedengarannya sangat menarik. Temannya berhasil mewujudkan proyek yang ia kerjakan. Jane mengingat motivasi awalnya, betapa dia ingin mandiri. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Jane menghabiskan sepanjang malam melihat daftar, mencatat yang paling meyakinkan. Pada tengah malam, dia menelpon sahabatnya meminta bantuan untuk menggambarkan kepribadiannya agar siap menghadapi wawancara berikutnya. Otaknya dipenuhi banyak neurotransmitter karena rasa semangatnya sekarang belajar dengan fokus tajam. Keesokan harinya, dia pergi melihat 3 apartemen baru. Dia belajar menjawab pertanyaan tentang dirinya, dan bahkan sudah bisa mengajukan pertanyaan. Apakah kamu keberatan jika saya bermain gitar? Apa pekerjaanmu? Apa pendapatmu tentang menjaga kerapihan? Pada pertemuannya yang keempat, Jane menemukan apartemen dengan 2 teman sekamar yang sangat menyenangkan dan memiliki banyak minat yang sama. 2 hari kemudian, dia tiba di rumah barunya dengan ransel dan senyum lebar di wajahnya.
hidup baru dimulai. Di malam hari otaknya mencatat semua hal yang dipelajarinya selama proyek. Perhitungan anggarannya, preferensinya, kecemasan sosialnya, dan keterampilan sosial yang baru dikembangkan. Yang paling penting, otaknya menyadari bahwa meningkatkan keterampilan sosial itu sama seperti meningkatkan keterampilan gitarnya. Kita menjadi lebih baik jika terus berlatih. 10 tahun kemudian, Jen membaca sebuah penelitian pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa siswa PBL memiliki kinerja yang sama baiknya atau bahkan lebih baik dibanding siswa tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL lebih membantu siswa mengingat materi dalam jangka panjang, mengembangkan keterampilan, dan membuat siswa maupun guru merasa puas. Metode pembelajaran tradisional lebih efektif dalam membantu siswa mengingat materi untuk waktu yang singkat seperti yang terlihat dari hasil ujian standar. Ide pembelajaran berbasis proyek menjadi terkenal berkat John Dewey, seorang reformator pendidikan. Di tahun 1916, ia menyatakan bahwa siswa belajar lebih efektif jika mereka tertarik pada materi pembelajaran dan merekomendasikan cara belajar sambil melakukan atau belajar dengan memecahkan suatu masalah. Dewey juga menekankan pentingnya hubungan antara kehidupan dan objek yang kita pelajari. Mengenai pembelajaran, beliau berkata jika pengetahuan berasal dari kesan yang ditinggalkan oleh objek-objek alami pada kita, maka mustahil memperoleh pengetahuan tanpa menggunakan objek yang berkesan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.